Bab 79. Sayang, ini sudah hari keberapa sih? Tanya Saka dengan lemas. Ia sudah menantikan saat untuk bisa menyatukan diri dengan Alana, dan ia tidak sabar untuk itu. Padahal Alana sudah mencoba membantu memuaskan Saka dengan cara yang lain. Sampai Alana juga terserang pagal linu, gara-gara Saka yang gak kira-kira. Sedangkan Alana juga masih harus merhatiin saputri kesayangannya. Emang kenapa lagi kamu nanyain hari si Bi? Kata Alana sambil menyusui Sa dengan santai. Sa menyusu mominya dengan nyaman. Ia seakan lagi ngejek dedinya yang sudah ngiler ngerasain hal yang sama dengan Sa. Bahkan, Saka dengan sengaja gangguin Sa dengan menarik dada Alana sehingga kenyotan Sa terlepas dan membuat Sa jadi menangis gara-gara kehilangan sumber makanannya. Bi, kamu jangan jahil deh. Aku tuh udah lelah karena nggak bapaknya nggak anaknya demennya nyusu aja, kata Alana sambil menepuk jidatnya. Dia ngambil jatah aku sayang. Ini sudah hari keberapa dia lahir sih. Lagian dia nyusu kok nggak ada puas-puasnya sih. Aku tahu punya kamu itu gede, tapi paling enggak bisa kan kalau bagi-bagi sama dedinya. Aduh, Saka langsung menikmati geplakan manja dari istri tercintanya karena berjujar terlalu vulgar di hadapan anaknya yang masih bayi. Bayangkan ya, anaknya itu sampai memandang dirinya dengan pandangan mengejek karena Saka dimarahi oleh Alana. Bi, ngomongnya tolong difilter ya. Sa masih bayi, vulgar banget kalau ngomong, seru Alana dengan suara tertahan. Sayang, Sa sekarang usianya berapa sih? Tanya Saka dengan penasaran. 40 hari, jawab Alana. Asal. Hah? Asik. Jadi sekarang sudah boleh ya? Wajah Saka yang begitu mendamba membuat Alana tertawa. Boleh apa? Goda Alana lagi. Boleh minta jatah lah, rajuk Saka manyun. Ia tahu Alana menggodanya. Ia padahal sudah sampai di ubun-ubun. Emang kamu kepengin ya Bi? Tanya Alana sambil memandang Saka dengan raut kasihan. Ia kasihan melihat suaminya yang dalam waktu 40 hari itu harus bersolok karir. Kadang Alana juga bantu, tapi ya Saka nggak pernah akan ada puasnya kalau dibantu Alana. Ya jelas sayang, kamu nggak tahu kalau aku itu menahan diri, kata Saka sambil masih manyun. Nggak jajan sembarangan kan? Tanya Alana penuh selidik. Lana sayang, aku lihat kemarin Saka jajan sembarangan ding. Suara Indra yang tiba-tiba menyebut masuk ke dalam ruangan Saka membuat Saka lagi-lagi meradang. Ia gemas, pingin rasanya. Ia menenggelamkan Indra ke dasar lautan yang paling dalam. Ngawur kamu. Aku nggak pernah jajan sembarangan. Lala sayang, hanya ada kamu di hatiku, kata Saka membela diri sambil melirik Indra dengan tajam. Maksudnya apa coba? Indra itu sekarang sudah sah jadi kakak angkat Alana, bahkan sudah dimasukin ke kakaknya Alana segala. Jadi dia sering keluar masuk kediaman Saka dengan seenaknya. Apalagi Mama Lina juga sekarang tidur di papiluan sebelah rumah besar keluarga perdana. Bahkan tak jarang Indra menginap di paviluan perdana tempat Mama Lina sekarang tinggal. Bohong, aku lihat sendiri Lana. Iya itu bohong, tapi suar deh Lana. Kamu mesti percaya dengan kakakmu yang super duper ganteng ini. Kalau Saka kemarin jajan sembarangan, kata Indra sambil menuding Saka dengan nada marah. Sa yang sedang menyusu hanya memperhatikan Indra dan Saka yang berseteru dengan pandangan ingin tahu. Kamu jangan ngeliatin Alana, dia lagi menyusui, dasar modus lu, playboy, pengganggu, kata Saka sambil menutupi bagian tubuh Alana yang terbuka. Iya, aku balik badan nih, kata Indra sambil membalikkan badannya, padahal tadinya ia sengaja ingin ngintip.
Alana melihat drama itu sambil memutar bola matanya dengan kesal melihat kelakuan mereka berdua. "Emang kamu lihat Saka di mana?" tanya Alana dengan nada kesal, membuat Saka menciut. Bisa gagal jatah wik-wiknya ntar malam kalau sampai Alana marah. "Aku kemarin lihat dia ada di daerah Mangdu," kata Indra dengan nada suara berapi-api. Ia senang kalau Saka bertengkar dengan Alana rupanya. Ia masih nggak rela-rela amat menyerahkan Alana. Bahkan sampai sekarang ia belum berkeluarga karena ia masih sayang sama Alana. Baginya Alana adalah cinta pertama dan terakhirnya. "Kamu ngapain di Mangdu, Bi?" tanya Alana penuh selidik. "Pas di Mandu, aku ketemu klien. Aku juga sama-sama dengan Leo kok. Kan janjian di resto dekat situ," kata Saka menjelaskan dengan terbata-bata. Ia kesel bin sebel sama Indra yang terus-menerus menggoda Alana dan membuat Alana cemburu dan marah dengan Saka. "Lihat saja nanti, Indra. Kamu bakal kukerjain balik." "Oh lah, terus?" "Kamu lihat Saka lagi ngapain emang Kak?" tanya Alana lagi mengkonfirmasi. Alana sekarang sudah memanggil Indra dengan sebutan Kak karena Mama Lina yang meminta supaya Alana sopan dengan kakak angkatnya itu. Alana sebal-sebal gemas juga kalau sama Indra. "Iya, dia jajan sembarangan," tuduh Indra lagi. "Apaan jajan sembarangan? Aku ketemu klien sayang, sumpah deh," senggah Saka. "Kagak, aku lihat kamu sedang jajan," kaku Indra dengan nada ketus. "Ya Allah Indra, geblek, aku kan jajan makanan, bukan gituan," Saka kembali mengkonfirmasi. Ia sudah emosi di ubun-ubun, bahkan tangannya sudah mengepal. "Emang aku bilang jajan makanan tapi kamu itu jajannya sembarangan," kembali Indra salah paham tapi ngeyel, membuat Alana yang bisa mengelus dadanya yang tambah besar. "Aku nggak jajan sembarangan Indra, geblek." Saka semakin frustasi. Ia heran kok bisa ya Indra ini lulus sekolah kedokteran. Pasti dia nyogok deh, soalnya IQ-nya nggak pintar-pintar amat. "Panggil aku kakak ipar, malah dihina-hina kakaknya," rajuk Indra dengan suara ketus. "Aku nggak jajan sembarangan." Lagi-lagi Saka mengkonfirmasi. Alana sampai menutup kedua telinga anaknya supaya anaknya tidak mendengar pendapatan Dedi dan angkelnya yang nggak berbobot-bobot banget. "Kamu jajan tahu bulat yang di 500-an, itu kan jorok. Itu termasuk jajan sembarangan. Dalam kedokteran itu tidak higienis dan nggak bersih," tuduh Indra tidak mau kalah. "Maksud Alana bukan jajan tahu bulat, maksudnya jajan sama wanita lain. Kamu kan kemarin jajannya juga sama wanita lain." "Itu klien Indra, dodol." "Sudah, cukup. Saya mau tidur. Kalian itu mengganggu saya yang mau bobo," kata Alana sambil berdiri dan menuju kamar Sa. Aku belum tengok. Sa, my princess, Uncle Indra. Sini Sa, biar aku yang gendong," kata Indra. "Sa udah tidur Kak. Tadi dia agak rewel," sahut Alana sambil menimbang Sa supaya nggak kebangun mendengar keributan Uncle Indra. "Ya udah, sore aku balik ke sini ya. Aku mau istirahat dulu. Tadi malam aku jaga malam. Jadi sekarang aku mau bobot di papiluan sama Mama," sahut Indra sambil meregakan otot-ototnya. "Pulang rumah sana loh. Kasihan papamu," kata Saka mengusir halus. Kalau Sa tidur dan Indra pergi, dia bisa minta jatah. "Papa biar nikah sama mamanya Lana, biar papa nggak kesepian," usul Indra seperti biasa menjodohkan papanya dengan mama Lana. "Omongan nggak butuh lagi deh, sana pulang rumah kamu, bukannya malah tidur di papiluan," sindir Saka lagi. Itu kan tergantung jodoh Kak. Sudah sana istirahat dulu. Aku mau nidurin bayi Sa dan bayi besarku," sindir Alana melirik Saka yang sudah senyum-senyum mesum.
Saka langsung bertindak tanpa menunggu jawaban Indra. Ia langsung mendorong Indra keluar dari ruangan keluarga dan menutup pintu akses ke ruangan atas, supaya Indra nggak tiba-tiba nongol ke kamar pribadinya bersama Alana. Saka sudah tersenyum semir. Ia kemarin habis membeli lingerie baru warna merah buat Alana. Karena tubuh Alana yang sudah balik seperti semula. Ia ingin bermain-main dengan Alana dengan caranya. Alana, I'm coming. Masih terjerat cinta sama Alana, tanya Rangga pada Indra yang manyun di kantor ruangan rumah sakitnya. Tadi pagi Indra memintanya untuk datang karena ada kasus yang membutuhkan keahlian Rangga. Alana begitu sempurna di mataku, mungkin gak ada yang bisa menggantikannya. Wajahnya yang cantik dan bodinya yang sesuai. Dan satu lagi yang membuatku gak pernah lupa, yaitu kebaikan hatinya. Membuatku sulit untuk sekedar move on darinya, kata Indra sambil membayangkan sosok adik angkatnya itu. Tapi dia sudah bersuami dan anaknya sudah 3. Sedangkan kamu hanya menangkap angin, kata Rangga mengingatkan. Bukan tidak mau mendukung Indra, karena baik Saka maupun Alana sudah adalah sahabatnya juga. Ia nggak mungkin menjermuskan sahabatnya kan? Kayak kamu bisa melupakan Ipara saja, decih Indra sebal dengan Rangga yang sok-sokan menasehati dirinya. Padahal dirinya sendiri nggak bisa move on dari Ipara yang bahkan sekarang sudah meninggal. Hahaha, paling tidak aku pernah memiliki Ipara dalam pelukanku. Sedangkan kamu apa? Kamu bahkan hanya bisa menangkap bayangan Alana saja, ejek Rangga lagi. Cerewet. Urus saja urusanmu sendiri dan segera carikan mama untuk Kalandra, bentak Indra dengan nada tinggi. Udah pasti aku sudah menemukannya, kata Rangga dengan nada yakin. Siapa? Tanya Indra penasaran. Rahasia, kata Rangga sambil menyembunyikan senyum semiriknya. Dokter kayak kita juga, tanya Indra dengan antusias. Bukan, sunggah Rangga dengan cepat. Bagaimana kamu bisa move on? Padahal kamu kan sudah lama tidak pernah bisa melupakan sosok Ipara dari dirimu kan? Tanya Indra penasaran. Mungkin hanya waktu yang bisa mengobati perasaan sakit itu, Indra. Aku tidak menyuruhmu menghilangkan Alana di dalam dirimu. Tapi kamu harus memberikan dirimu kesempatan. Aku bukan orang yang bebas lagi. Aku masih ada Kalandra yang harus aku pertimbangkan saat aku mencari calon istri. Tapi aku berusaha demi Kalandra juga kan, kata Rangga sambil mengadikan bahunya. Kamu benar, aku juga harus mulai keluar dari perasaanku. Gumam Indra lirih. Suaranya memang mungkin lirih, tapi Rangga masih bisa mendengarkannya. Wajahnya yang memelas membuat Rangga kasihan. Rangga hanya bisa menghibur Indra dengan menepuk-nepuk bahu Indra dengan sabar. Bukannya papa kamu mulai menjodoh-jodohkan kamu dengan anak-anak temannya. Dengar-dengar sampai dibikinin list supaya kamu bisa memilih. Goda Rangga lagi. Dan benarlah Indra langsung meradang mendengar ucapan Rangga yang mengingatkannya kalau nanti sore ada janjian dengan kencan buta yang diatur oleh ayahnya. Indra semakin gemas dengan ayahnya. Rangga, kamu malah ngingetin. Aku dengan kencan butaku nanti sore. Ah, sial. Hei, kamu mestinya sadar kalau kamu itu enak masih dapat kasih sayang dari papamu yang baik hati. Mikirin jodoh anaknya yang gak laku-laku. Hahaha, goda Rangga lagi. Rangga langsung berlari keluyuran sebelum. Sialan kamu, pergi sana. Dandan yang tampan. Kalau perlu kamu ke salon supaya kamu tampak cakep pada saat kamu ketemuan sama dengan jodoh kamu nanti. Jangan kayak om tua yang gak laku. Rangga langsung keluar dari kantor tempat Indra karena takut dilempar pulpen dan berkas rumah sakit. Indra kesal melihat tingkah Rangga kali ini. Tapi ia juga turut bahagia melihat rekan kerja sekaligus temannya itu berwajah berseri-seri sekarang, tidak lagi datar dan dingin. Ah, sialan, kenapa aku harus dijodohkan?
Mana ada yang bisa membuat hatiku bergetar kayak waktu aku pertama kali ketemu sama Alana yang mengaku namanya Lita waktu itu, kata Indra dengan dirinya sendiri. Indra tersenyum-senyum membayangkan saat ia pertama kali bertemu dengan Alana. Sangat membuat ia tergila-gila sampai sekarang. Tapi ketika ia mengingat kalau sore ini dia bakal ketemu dengan orang yang akan dijodohkan dengannya, seketika itu juga wajahnya pias. Ia membenci perjodohan. Kalau nanti ia punya anak, dia nggak akan jodoh-jodohin anaknya. Kasihan. Ponsel pintar milik Indra berbunyi. Ia melihat ternyata yang menelponnya adalah papanya. Dia menarik napasnya dan menghembuskan dengan kasar. Ia tidak mau menyakiti hati papanya. Tapi ia juga sebal. Kalau seandainya ia dijodohkan dengan Alana, pasti dia nggak akan bakal nolak. Tapi siapa yang bakal nyodohin Alana sama dirinya? Apa sakarela? Halo papa, kata Indra dengan tidak bersemangat. Iya, Indra ingat. Papa hanya mengingatkan kalau nanti ia bakal ketemuan dengan seorang gadis di Resto X jam 7 malam di meja 29. Indra bakal ingat itu, tapi yang gak janji kalau dia bakal nerima perjodohan itu ya. Batin Indra kesal. Tapi kalau Indra nggak cocok, Indra gak mau dipaksa ya, kata Indra lagi. Papa, Cita nggak bisa dipaksa, oke? Lanjut Indra dengan nada santai. Ia nggak mau marah-marah sama papanya. Gini aja deh, kalau papa mau menikah lagi dengan Mama Lina yang kemarin, sudah aku angkat jadi mamaku. Aku mau deh nurutin papa. Cari calon istri seperti keinginan papa. Gimana? Deal nggak? Kata Indra sambil mengajukan syarat lah bagi papanya. Nah, papa kan juga tahu cinta nggak bisa dipaksakan. Lanjut Indra lagi dengan nada penuh kemenangan. Karena seperti biasanya papanya menolak. Padahal hingga gak pernah lihat Mama Lina yang bagaikan titisan Alana di masa tua. Ya, aku nemuin. Tapi bukan berarti aku terima perjodohan itu. Kalau papa maksa, aku juga maksa papa menikah dengan Mama Lina. Gimana? Kenapa aku nggak mikirin ini ya dari kemarin? Mau maksain aku menikah sedangkan papa saja nggak mau nikah lagi. Pikir Indra dengan nada kemenangan di suaranya. Oke, tenang saja papaku sayang. Kata Indra kali ini dengan nada gembira. Sekarang ia punya cara untuk menolak perjodohan papanya. Bab 80. Aku masih belum bisa move on dari Alana. Jadi meski secantik apapun gadis yang akan jadi teman kencan butaku, aku nggak bakal terpengaruh. Gunam Indra di depan kaca saat sebelum ia berangkat ke Resto X di meja nomor 29. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 6. Sesuai kerja, ia selalu menyempatkan ke papiluan sama Mama Lina. Tujuannya hanya satu, untuk memandangi Alana dari jauh. Sekalipun ia berkali-kali sakit hati karena melihat Saka dengan sengaja mempamerkan kemesraannya dengan Alana. Loh, Indra, kamu mau pergi? Tanya Mama Lina dengan nada kaget. Ia memandangi Indra yang tampak tampan dengan kemeja warna hitam yang digulung sasiku dan celana bahan warna hitam. Iya mah, Indra mau memenuhi keinginan papa untuk kencan buta dengan cewek yang tidak Indra kenal di Resto X. Jelas Indra dengan raut malas. Oh, ya udah, Mama doakan kamu berjodoh dengan gadis itu ya. Mama yakin papa kamu nggak akan salah dalam mencarikan pendamping buat kamu, kata Mama Lina. Ia bukannya tidak tahu kalau anak angkatnya itu suka dengan Alana. Tapi Indra nggak bisa selamanya hanya terjerat dengan bayang-bayangan Alana saja. Ia harus segera mendapatkan pendamping yang baik dan cocok untuk dirinya. Mama kan tahu kalau hati Indra sama siapa, katanya lesu. Mama Lina lalu menarik tubuh anak angkatnya itu dan mendudukannya di kursi sofa. Rupanya Mama perlu bicara dari hati ke hati. Ia nggak mau Indra terus-menerus tersakiti dengan melihat Alana dan Saka bahagia. Mama tahu, makanya Mama mengajak kamu untuk keluar dari hal-hal yang akan menyiksa kamu nantinya. Mama sudah mengangkat kamu jadi anak Mama.
Mama mau kamu juga bahagia dengan pendamping yang mencintai dan menghargai kamu sepenuhnya, bukan dengan wanita yang bahkan tidak pernah menganggapmu ada, kata Mama dengan lembut. Inilah yang Indra rindukan, wajangan dari seorang ibu yang gak pernah mendapatkan ini seumur hidupnya. Ma, andai saja. Udah, gak usah berandai-andai. Mama doakan kalau memang ini jodoh kamu maka akan disegerakan. Amin, kata Mama Lina sambil dengan segera mendorong Indra untuk segera berangkat. Mama Lina tahu kalau Indra sudah mengerti dengan apa yang ia maksud. Baiklah Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawakan Mama calon mantu ya, pesan Mama Lina dengan senyum lembutnya. Indra mencium tangan wanita parubaya itu dan memeluknya sambil berbisik, "Enggak janji." Setelah mengeluarkan bisikan itu, Indra langsung ngeloyor keluar, menghindari cubitan dari mama angkatnya yang gemas melihat tingkah anak angkatnya itu. Indra sudah menunggu kira-kira setengah jam di Resto X, dan waktu juga sudah menunjukkan kalau sudah jam 19.15. Emang sih Indra datangnya kecepatan 15 menit, tapi ini benar-benar karet dan tidak on time. Indra sudah mencoret gadis itu dari listnya karena tidak tepat waktu. Padahal kalaupun gadis itu tepat waktu, ia juga mungkin gak bakal memasukkan gadis itu dalam listnya. Ingat, ia masih belum bisa move on dari Alana, jadi semuanya akan tetap ia bandingkan dengan Alana. Maaf, saya terlambat. Jalanan macet soalnya, kata seorang gadis cantik yang mungkin usianya baru 17 tahun. Terlihat imut dan menggemaskan dengan rambut panjang yang sedikit curly di bawah dan warnanya hitam, yang sungguh terlihat modis dan menarik. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, wajahnya mirip artis Korea Song Hye Kyo. Kulitnya putih banget. Indra sampai ternganga melihatnya. Cantik sih batinnya, tapi nauzubillah min jalik. Ini kan masih kecil, entar aku bisa dianggap sebagai pedofil deh. Sudah ngerjain PR belum? Tanya Indra dengan nada mencemooh. Ia sudah berusia kepala 3. Masa iya kalau jadi dia akan dibandingkan dengan anak remaja sih? Papa kata laluan. Hah? Maksudnya? Tanya gadis itu dengan pandangan bertanya-tanya. Napasnya aja masih ngos-ngosan, jadi ia masih belum ngeh ketika disindir oleh Indra. Kamu masih sekolah kan? Tanyanya dengan sarkas. Iya. Lalu matanya agak sipit membelak bingung. SMA mana? Tanya Indra lagi masih dengan tatapan mencemooh. Hedeh, yang benar saja. Aku masa bakal pacaran dengan anak SMA sih. Kok SMA sih? Aku sudah kuliah di manajemen informatika. Sudah kerjain skripsi dan sebentar lagi saya lulus. Jelas gadis itu masih dengan tatapan bingung. Umur? Tanya Indra lagi. Wah, pintar banget. Masa usia 17 tahun sudah hampir lulus kuliah? Emang masuk kuliah usia berapa? Luar biasa. 22 tahun. Bulan Desember ini, by the way, ini Resto X kan? Tanya gadis itu dengan wajah bingung. Ia takut kalau salah masuk ke restoran. Iya, nomor mejanya benar, nomor 29 dengan Dokter Indra kan? Tanya gadis itu memastikan. Iya, kenapa sih? Gantian Indra sekarang yang jadi bingung. Enggak, soalnya saya takut kalau salah masuk ke ruangan resto. Soalnya saya berasa ikut interview ngelamar kerja. Padahal kan kesini cuman ketemuan saja kan? Tanya gadis itu sambil tertawa canggung. Hahaha, kamu lucunya garing. Saya di sini juga untuk memenuhi keinginan papa untuk kencan buta dengan kamu. Saya jadi takut. Saya pikir kamu anak SMA. Saya kan gak mau dianggap pedofil. Hahaha. Sayangnya tadi saya juga takut salah masuk resto. Saya pikir kok malah ketemuannya sama bapak-bapak kepala HRD yang biasa menginterview karyawan yang baru masuk. Balasnya dengan senyum manis di wajahnya. Sumpah demi apapun, ia tampak imut dan menggemaskan. Tapi perkataannya enggak terdengar sarkas. Walaupun Indra yakin ia hanya ingin membalas perkataannya yang meremehkan usianya. Maaf, saya bukan meremehkan. Anggap itu sebagai pujian. Kalau kamu masih tampak muda gitu. Lanjut Indra dengan nada nggak enak. Walau ia juga nggak bakal mau
mau kalau dijodohkan dengan gadis ini, tapi setidaknya ia menolaknya dengan elegan, bukan dengan penghinaan macam tadi. No problem, maafkan saya juga. Saya nggak bermaksud untuk menekankan usia Anda sudah tua. Maksud saya lebih senior dari saya. Balas gadis itu dengan nada tenang. Baiklah, bisa kita lanjutkan saja acara makan ini. Soalnya setelah itu saya mau pulang, kata Indra dengan nada sebal. Karena gadis itu masih saja membahas kalau dirinya sudah tua. Padahal wajahnya masih terlihat tampan dan berkarisma. Ia bukannya nggak bisa cari pacar, tapi karena ia belum mau saja. Seandainya Alana belum bersama Saka, tentu hal itu menjadi sangat mudah. Maaf, kedatangan saya ke sini emang mau membahas masalah perjodohan kita. Sebenarnya saya juga tahu kalau ini acara kentan buta. Tapi saya juga tahu kalau ujung-ujungnya pasti ada perjodohan. Saya belum menikah karena saya masih belum lulus kuliah dan belum memiliki pekerjaan. Tapi masalahnya ini menyangkut masalah hidup dan mati, kata gadis itu sambil menyodorkan sebuah surat. Yang begitu dibuka oleh Indra, ia terkejut. Itu adalah surat-surat pribadi dari gadis itu. Katakanlah saya adalah orang yang impulsif, tapi saya hanya ingin berbebas dari kencan buta yang beberapa sampai saya sendiri sudah lupa. Mari kita menikah hanya sebagai status saja. Saya nggak akan mengganggu kamu dan kamu juga boleh melanjutkan dengan cita-cita kamu. Or whatever it is. Lanjut gadis itu sambil menyandarkan bahunya ke kursi resto itu. Sejujurnya ia tampak lelah. Mungkin bukan hanya sekali ini ia diwajibkan untuk melakukan kencan buta dan dijodoh-jodohkan dengan anak-anak sahabat papa or mamanya. Indra juga nggak tahu silsilahnya. Sedangkan Indra pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kayaknya wajar kalau gadis itu merasa lelah. Saya mengerti perasaan kamu. Saya juga begitu. Saya juga sering disuruh-suruh kencan buta dan dijodoh-jodohkan dengan anak si A lah, anak si B deh. Pokoknya banyak deh. Saya sampai sudah nggak ingat dengan kencan buta saya. Yang pertama kali namanya siapa. Saking banyaknya yang dikenalin. Kata Indra juga mengungkapkan unek-uneknya. Lah, kalau Anda sih mungkin sudah sewajarnya. Karena Anda kan emang sudah tuh. Maksud saya sudah senior. Ya senior, sedangkan saya masih berusia 22 tahun Desember ini. Masih panjang banget, kata gadis itu salah tingkah. Karena lagi-lagi ia membahas hal yang bagi Indra sensitif. Ia dikatain tua, oh my god. Saya laki-laki, jadi bagi saya insting alami saya adalah mengejar, bukannya dijodohkan macam seperti ini, kata Indra sarkas. Yaitu, saya bosan. Biarlah Anda jadi pasangan kencan buta yang terakhir. Gimana? Kata gadis itu dengan santai. Tunggu, kok kamu bilang kalau ini ada hubungannya dengan masalah hidup dan mati? Apakah orang tua kamu sakit keras sehingga kamu harus menikah cepat supaya bisa membahagiakan orang tua kamu dulu sebelum orang tua kamu meninggal mungkin? Tanya Indra dengan nada sendu. Ia bisa menyadari kalau yang paling penting adalah bisa memberi kebahagiaan buat orang tua di akhir masa hidupnya. Betapa berbaktinya gadis ini, tapi sungguh di luar dugaan. Gadis itu malah menatap Indra dengan pandangan sinis. Kamu doain calon mertua kamu cepat mati. Kamu itu terlalu banyak nonton drama-drama Korea dan terlalu banyak ngehalu. Pasti kamu suka baca novel-novel roman yang alay dan picisan kan? Tanya gadis itu dengan tatapan yang tajam dan marah. Loh, kamu tadi kan yang bilang kalau ini ada hubungannya dengan hidup dan mati. Kata Indra dengan tidak mengerti. Ia hanya berusaha merangkaikan potongan-potongan gambar yang berserakan menjadi satu, gambar yang utuh. Bukannya bermaksud menghina atau mendoakan yang tidak-tidak. Maksudnya, aku bakalan mati muda kalau aku terus-menerus menjalani kencan-kencan on faedah seperti ini. Saya pikir seorang dokter itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Apa jangan-jangan kamu lulusnya nyogok ya? Tanya gadis itu dengan nada ketus. Ia marah dengan Indra karena mendoakan orang tuanya yang sehat walafiat sakit keras. Ya ampun, saya minta maaf. Bukan bermaksud mendoakan yang tidak-tidak. Tapi
Perkataan Indra terinstruksi dengan adanya panggilan telepon yang diterima oleh gadis itu. "Bentar, saya angkat telepon dulu," kata gadis itu sambil menyetop ucapan Indra yang sudah di ujung bibirnya. Dengan terpaksa, ia menghentikan perkataannya yang melihat gadis itu mau bagaimana. "Iya mah, Pea udah nyampe kok," kata gadis itu dengan nada ramah dan sopan. Bahkan sekalipun bukan panggilan video, gadis itu tersenyum sehingga pipinya yang rupanya memiliki langsung pipi menjadi tambah manis. "Iya, nanti Pea tanyain dokter Indra ini ya." "Waalaikumsalam." Gadis itu langsung menutup teleponnya sambil menghembuskan napas lega. "Jadi gimana?" tanya gadis itu lagi. Kali ini ia memandang wajah Indra yang melamun. Tampan sih, tapi kelihatan arogan. Tapi paling tidak yang ini lebih mending daripada beberapa anak kenalan mama dan papa yang rata-rata ajaib dan menjengkelkan, pikir gadis itu sambil merotasikan bola matanya kesal. Ia kesal karena harus terjebak dalam perjodohan dan ingin berhenti. "Gimana apanya?" tanya Indra bingung. "Yaitu mengenai tawaran untuk menikah," kata gadis itu. Maaf, namamu siapa tadi?" "Sebenarnya papa udah ngomong, tapi aku lupa," kata Indra agak enak sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Sapea Rahmat, panggil Pea, usia 22 tahun, status mahasiswa skripsi jurusan manajemen informatika," kata Sapea, sambil mengulurkan tangannya untuk menyambat tangan Indra tanda perkenalan. "Maaf Pea, aku nggak tertarik," kata Indra sambil mengulas senyum tapi tatapan matanya tetap datar. "Baiklah, aku bukan tukang paksa. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Aku harus segera pulang. Selamat malam," kata Pea sambil beranjak keluar dari Resto X. Dan jangan harap kalau Indra bakal mencegah Pea untuk pergi karena itu gak mungkin terjadi. Indra hanya tersenyum manis melihat kepergian gadis itu. "Maaf, aku tidak tertarik untuk menikah tanpa cinta. Ini bukan kisah novel. Aku butuh dicintai dan mencintai," gunanya lirih sambil menghabiskan makanan yang tersedia di depannya. Untung gadis itu belum pesan apa-apa. Kalau dia pergi, kemungkinan makanannya ditinggal. Yang bayar siapa? Hayo, pikir Indra perhitungan. Sedangkan di luar resto, Sapia hanya berlindung nasib. "Oh Tuhan, akan sampai kapankah aku begini? Dari anak teman mama yang satu ke anak teman papa yang satu yang lain. Kadang ia bosan jodoh-jodohkan," pikirnya. Dengan mengajak om-om itu menikah, ia akan bisa mendapatkan kelegaan. Paling tidak, ia nggak harus mendatangi kencan-kencan buta anfaedah macam ini.